Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan dan kita balik lagi ke segmen Nostalgia yang membahas apa generasi awal dari Toyota Kijang. Kalau di video sebelumnya kita membahas dua generasi pertamanya yaitu Kijang Buaya dan juga Kijang Doyok. Nah sekarang di video kali ini kita membahas dua generasi selanjutnya yaitu Kijang Super dan juga Kijang Kapsul. Ya, mau tahu seperti apa selain kelanjutan videonya, kita simak pembahasannya. Kita masuk ke generasi ketiga di mana Toyota Kijang ini disebut sebagai Kijang Super. Kenapa? Karena memang dari Toyota menyebut sebagai Kijang Super dan untuk pertama kalinya Toyota Kijang ini tidak hanya memiliki image sebagai mobil pekerja keras ataupun komersial, tetapi juga untuk mobil untuk keluarga. Kenapa? Karena Kijang generasi ini tidak hanya disediakan dalam bentuk pick up, tetapi juga model minibus. Model minibus pada saat itu memang tidak dibikin oleh Toyota, tapi kerjasama dengan beberapa karoseri seperti halnya Nasmoko, kemudian Nusa Cendana dan juga Superior Coach. Dan minibus ini itu tidak hanya itu dibagi dalam dua model yaitu sasis pendek dan juga sasis panjang. Nah karena ini dibikin oleh karoseri maka desain minibus dari Kijang ini bukan cuma dari yang benar-benar ada di brosur, tapi juga banyak sekali klasifikasi yang dibuat oleh para karoseri ini. Nah, kalau bicara soal eksterior ini tentu saja karena Kijang ini dia seakan-akan naik kelas, maka desainnya menjadi jauh lebih aerodinamis, lebih kekinian pada saat itu dan juga lebih terasa seperti mobil manusiawi lah begitu. Karena kalau kita lihat di bagian mobil di bodinya aja di desain itu dia lebih banyak garis-garisnya dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia kan cenderung datar banget kan, sedangkan di generasi Kijang Super ini dia lebih banyak garisnya yang memang berguna untuk mengalirkan anginnya selama dalam perjalanan. Nah, pada saat itu untuk versi minibusnya sendiri itu untuk mau masuk ke dalam kabin itu dia hanya bisa dibuka dari pintu bagian samping saja, samping kiri. Sedangkan di bagian kanan benar-benar mati, kecuali kalau buat untuk sopirnya. Nah, mesin yang digunakan dari Toyota Kijang Super ini adalah mesin 1500 cc bertransmisi manual tentunya dengan pilihannya tuh transmisi 4 speed manual sama 5 speed manual. Begitu kita masuk ke interiornya, itu tentu saja menjadi jauh lebih mewah dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena kalau sebelumnya itu kan dia benar-benar berorientasi pada komersial, sedangkan kalau di Kijang Super ini dia bukan cuma untuk komersial dong, tapi juga untuk kendaraan penumpang yang mengutamakan kenyamanan bagi keluarga. Seperti halnya desain dashboardnya itu yang kalau desain sebelumnya kayak Kijang Buaya, Kijang Doyok itu kan bener-bener Spartan banget kan. Kalau sekarang di Kijang Super ini dia bukan cuma speedometer aja, tapi ada tempat buat head unit, terus ada dikasih AC buat opsional, serta untuk juga menjadi jauh lebih empuk tentunya. Lalu pada tahun 1961 ini Toyota Kijang Super ini mengalami facelift di mana pembeda utamanya adalah pertama dia udah menggunakan logo Toyota yang baru yaitu logo triple ellipse. Kalau sebelumnya kan dia pada tulisan cuma logo tulisan Toyota doang. Kalau sekarang dikasih logo triple ellipse. Lalu dilihat juga direvisi, terus juga bumpernya juga dibuat lebih lebar. Begitu juga di interiornya yang kalau kita lihat ini memang ya masih sama-sama aja sih sekilas, tapi bedanya ada misalkan di warna interiornya, kemudian di dashboardnya sedikit direvisi, di panel instrumen juga, serta juga ditambahkan power window. Nah, salah satu ciri khas dari Kijang Super Facelift tahun 1991 ini adalah Toyota Original Body, di mana pada saat itu mereka sebut sebagai body seperti body sedan, di mana Toyota mengatakan bahwa Toyota Original Body ini bebas dempul. Jadi walaupun memang dia masih kerjasama dengan karoseri dalam produksi minibusnya, tetapi setidaknya kualitas bodi dan pengelolaannya menjadi jauh lebih rapih dibandingkan dengan versi yang sebelumnya. Nah, pada Kijang generasi ini sebenarnya menjadi Kijang pertama yang diekspor ke luar negeri. Nah, kalau sebelumnya kan Kijang ini kan memang didesain benar-benar untuk pasar Indonesia. Sedangkan dari akhir tahun 80-an itu Kijang Super ini sudah mulai diekspor ke luar negeri. Yang sehingga saya sih dia ekspor ke Brunei. Lalu juga komponen itu juga diekspor itu ke negara Taiwan. Kalau di Taiwan itu dia punya namanya Toyota Sage. Dan mobil ini juga menjadi mobil
buatan Indonesia pertama yang diekspor ke luar negeri. Sekarang kita masuk ke generasi selanjutnya, itu Kijang Kapsul. Nah, sekarang kan kita masuk ke generasi yang keempat, yaitu Toyota Kijang Kapsul. Kenapa sih sebagai Kijang Kapsul? Itu karena desainnya itu bisa dikatakan revolusioner untuk sebuah Toyota Kijang. Kalau sebelumnya kan dia cenderung mengotak desainnya dari generasi pertama sampai generasi ketiga. Nah, kalau sekarang karena mengikuti zaman pada saat itu desain menjadi jauh lebih bulat seperti halnya kapsul. Nah, Kijang generasi ini menjadi generasi pertama yang menggunakan mesin diesel, ada pilihan mesin diesel, kemudian pilihan transmisi otomatis, serta transisi mesin dari mesin karburator ke mesin injeksi. Nah, Kijang Kapsul ini pertama kali digunakan pada awal tahun 1997. Itu bisa dikatakan menjelang krisis ekonomi Asia dan juga gejolak politik pada masa itu. Jadi memang bisa dikatakan Kijang Kapsul ini sebagai transisi dari mobil yang merakyat dengan harga terjangkau ke harga yang bisa dikatakan kurang terjangkau, atau mungkin naik kelas jadi mobil yang medium. Karena lagi pula kalau kita bicara interiornya itu jauh lebih besar dibandingkan Kijang Super, dan juga kalau kita bicara dashboardnya itu dia juga cenderung sangat membulat ya, lebih modern dibandingkan kayak Kijang Super. Nah, untuk pilihan mesin itu dia punya 3 pilihan mesin, yaitu mesin bensin 1800 cc, kemudian mesin bensin 2000 cc, serta diesel, yaitu tadi diesel 2400 cc. Di generasi Kijang Kapsul ini dia juga punya 2 tipe high spec, yaitu pertama itu Kijang Krista, di mana dia itu punya tampilan tuh dia lebih elegan, mewah, sedangkan dia juga ada Kijang Rangga yang bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari crossover, MPV crossover begitu ya, karena memang di bagian belakang itu dia ada konde buat taruh ban serepnya. Nah, di Kijang Kapsul ini juga dia mengalami 2 kali facelift. Yang pertama pada tahun 2000, di mana mesinnya itu dia ya seperti saya katakan tadi, itu mengalami transisi dari mesin karburator juga ke mesin injeksi. Lalu juga untuk grillnya sedikit direvisi juga, serta bumpernya juga berubah, jadi ada tempat buat fog lampnya. Lalu 2 tahun kemudian, yaitu tepatnya tahun 2002, itu facelift lagi dengan grillnya jauh lebih besar. Lalu juga lampunya, terutama di bagian bawah itu dia dibuat lebih tajam. Terus juga di lampu belakang itu dia juga dilengkapi dengan reflektor sehingga kelihatan lebih lebar. Serta kalau dilihat dari interiornya itu dia, kalau sebelum itu kan warna itu dia cenderung hitam. Kalau di facelift yang terakhir ini dia kombinasi dari hitam dan beige. Gitu. Kijang Kapsul ini bertahan dari tahun 1997 sampai awal tahun 2004, dan Kijang ini menjadi Kijang yang benar-benar terakhir karena bisa dikatakan ini akan menjadi peralihan ke generasi selanjutnya, di mana kalau sebelumnya tuh Kijang ini cenderung benar-benar didesain khusus untuk pasar Indonesia, sedangkan Kijang selanjutnya adalah Kijang Innova yang berorientasi global, bukan hanya di Indonesia. Tapi meskipun begitu, Kijang Kapsul ini juga dijual di luar negeri, seperti halnya kalau di Malaysia namanya Toyota Answer, kemudian di Filipina namanya Toyota Tamarau, terus juga di Afrika Selatan itu dia dijual namanya Toyota Condor. Nah, itu dia tadi 4 generasi awal dari Toyota Kijang sebelum adanya Toyota Kijang Innova, yaitu Kijang Buaya, kemudian Kijang Doyok, Kijang Super, dan juga Kijang Kapsul. Dan bisa dikatakan Toyota Kijang ini sudah menjadi mobil sejuta umatnya orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena Kijang ini sudah memenuhi kebutuhan orang Indonesia yang tidak hanya nyaman, bisa muat orang banyak karena memang ini sebuah MPV, tetapi juga mobil ini tangguh. Kenapa? Karena tidak semua jalan Indonesia itu mulus, sehingga tidak hanya nyaman tetapi juga bisa tangguh di segala kondisi di berbagai medan. Dan juga untuk Kijang ini sudah berumur 43 tahun dari tahun 1977 sampai sekarang tahun 2020, dan berarti udah jadi living legendnya orang-orang Indonesia nih ya. Jadi meskipun Kijang ini berasal dari brand Jepang, tetapi setidaknya dengan nama Kijang ini sudah erat sekali bagi orang-orang Indonesia. Terima kasih buat kalian sudah nonton video nostalgia Toyota Kijang ini.
Nah, jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika kalian merasa video ini berguna bagi teman-teman kalian, silahkan share video ini juga ya. Jangan lupa juga untuk klik subscribe jika kalian ingin dapat updatean baru dari video channel Indra Fata ini, serta jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Terima kasih buat sudah nonton video sekarang ini. Sampai bertemu lagi di video lain selanjutnya. Bye-bye!